Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Gandhi Mohamed. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang teori asal mula negara. Bagaimana awalnya sebuah negara bisa didirikan? Tentu jawabannya berbeda-beda. Banyak teori dari para ahli tentang pembentukan negara. Sebelum itu, apa sih arti dari sebuah negara? Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Fungsi-fungsi negara yaitu, secara umum, negara mempunyai beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Fungsi negara tersebut ialah pelaksanaan ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta fungsi keadilan. Berikut ini adalah 5 teori asal mula pembentukan negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Yang kedua, teori kekuasaan. Yang ketiga, teori perjanjian. Yang keempat, teori hukum alam. Dan yang kelima, teori kedaulatan. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori ketuhanan. Penganut teori ini adalah F.Y. Stahl, Cranenburg, Thomas Aquino, Haller, dan Agustinus. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat by the grace of God, dengan rahmat Tuhan, pada Undang-Undang Dasar suatu negara, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, teori yang kedua, teori kekuasaan. Yang ini beda dari teori pertama. Kalau menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemampuannya kepada yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada dua, yaitu fisik dan ekonomi. Lanjut, teori yang ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Tidak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Lanjut, teori yang keempat, teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Teori yang terakhir, teori kedaulatan. Ada 2 subteori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu yang pertama, teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laban dan Jelinek. Yang kedua, teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.